Tidak ada angin, tidak ada hujan. Jumat pagi ini ada penampakan satu pemain yang kita tunggu-tunggu kehadirannya dan mengikuti sesi latihan tim nasional Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Kelvin Verdong. Ini benar-benar surprise bagi kita semuanya, penggemar tim nasional Indonesia garis keras. Dan tentunya ini adalah informasi yang menggembirakan bahwa Kelvin Verdong artinya sudah berada di Jakarta. Dan ini sekaligus mengkonfirmasi rentetan informasi yang beredar dan yang kita tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin. Jadi awalnya Kelvin Verdong ke Jakarta untuk makan malam dengan Pak Erick Thohir beserta pengumpulan berkasnya, terus kemudian Kemenpora Pak Dito mengkonfirmasi bahwa berkas Kelvin Verdong sudah diajukan ke DPR, terus kemudian DPR juga mengkonfirmasi bahwa iya, kami menerima berkas dari Kelvin Verdong berkaitan dengan kewarganegaraan menjadi WNI, terus kemudian satu hari setelahnya Kemenpora Pak Dito mengkonfirmasi akan ada jadwal rapat maraton mulai hari Senin untuk bisa merampungkan proses naturalisasi Kelvin Verdong. Dan hari ini terkonfirmasi bahwa Kelvin Verdong sudah berada di Jakarta. Artinya schedule-nya memang ya sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Dito ya. Ya memang Kelvin Verdong agak terlambat ke Jakarta bisa jadi karena memang masih terikat dengan Nijmegen. Karena kita ketahui beberapa hari yang lalu Nijmegen masih bermain untuk babak playoff menuju UEFA, akan tetapi endingnya kalah. Meskipun kalah juga ya memang harus dijalani oleh Kelvin Verdong sebagai seorang pemain profesional. Dan ketika itu sudah selesai, maka kewajiban ya Kelvin Verdong ikatan dengan Nijmegen sudah selesai, artinya bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Dan tentu saja jadwalnya Kelvin Verdong adalah datang ke Jakarta untuk merampungkan proses naturalisasi atau pulang kampung atau pemain keturunan yang akan di WNI-kan. Jadi saya pikir ini kabar yang menggembirakan bagi kita semuanya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah bisa Kelvin Verdong ini bermain bagi tim nasional Indonesia saat melawan Irak? Tentu saja ini juga yang kita tunggu-tunggu bersama. Kalau kita lihat dari prosesnya, ini kan sebenarnya belum selesai. Masih ada di DPR, terus kemudian masih ada pengambilan sumpah, ya. Dan itu tetap memakan waktu. Bahkan ini kan tanggalnya juga sudah akhir Mei juga. Sementara melawan Irak nanti itu tanggal 6 Juni. Jadi kemungkinan kecil Kelvin Verdong untuk bisa bermain melawan Irak. Akan tetapi hasil atau sesuatu yang positif yang kita bisa dapatkan adalah ada kepastian proses. Yang penting itu ada kepastian proses Kelvin Verdong segera mendapatkan WNI dan hari ini terkonfirmasi. Ya semoga saja hari Senin, Selasa, Rabu nanti prosesnya berjalan lancar dengan DPR, Kemenpora, PSSI, dan DPR berjalan lancar sehingga nanti semakin cepat, semakin baik. Akan tetapi kalau saya melihat berkaitan dengan Kelvin Verdong ini, kalau melawan Filipina sangat memungkinkan. Pemain yang satu ini melawan Filipina sangat memungkinkan. Dan di sela-sela sesi latihannya menarik, seorang Kelvin Verdong kan ya bukan pertandingan internasional, artinya hanya mengikuti sesi latihan dan sebenarnya ini keuntungan tersendiri bagi tim nasional Indonesia. Artinya ya Kelvin Verdong sudah bisa beradaptasi dengan pemain-pemain yang lain, ya sudah mengikuti latihan dan ini untuk menjaga stamina dan yang pasti ya perkenalan lah. Perkenalan harus di ospek dulu. Perkenalan dengan para pemain tim nasional Indonesia yang lain, meskipun Kelvin Verdong sudah kenal beberapa pemain karena memang kita ketahui tim nasional Indonesia adalah tim nasional yang rasanya rasa Eredivisie Belanda. Jadi Kelvin Verdong saya pikir adaptasinya tidak lama. Mungkin adaptasi bersama dengan pemain-pemain lokal ya yang bermain di Liga 1 menjadi hal yang utama karena
ya harus ada pendekatan dan sebagainya. Tapi kalau beberapa pemain taruhlah seperti Tom Haye, terus kemudian pemain-pemain yang lain yang sudah sering kali bertemu saat bermain di Eredivisie, saya pikir tidak perlu adaptasi yang lama. Itu soal perkenalan. Terus kemudian ya pemain profesional tak pikir adaptasi secara taktik strategi juga tidak dibutuhkan lama, dan selama ini itu dibuktikan oleh Sintayong ketika berani menurunkan pemain-pemain yang notabene belum banyak bisa berkomunikasi dengan para pemain yang lain. Kita sebut saja Jai Itses, Ragnar Oratemangun, Tom Haye adalah saksi nyata ya, mereka diturunkan di saat yang tepat di detik-detik akhir dan hasilnya juga moncer juga. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan Calvin Verdong. Kita update lagi beritanya, semoga saja lancar, cepat, dan segera bisa bermain untuk tim nasional Indonesia. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.